Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume ebook saya yang berjudul Metrik Media Sosial, bagaimana mengukur dan mengoptimalkan investasi pemasaran Anda, yang ditulis oleh Jim Stern. Di sini saya sendiri dengan NIM 205 10301 1002. Mohon maaf ya, itu nolnya kurang satu, itu 102, yang aslinya itu 1002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buku adalah untuk pemasaran yang sudah tahu bahwa sosial dia atau saya adalah penting dan ingin untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, dan juga jadi pegangan pada pengelolaan sebagai alat bisnis yang serius. Buku ini atau ebook ini ditujukan bagi para eksekutif senior yang ingin mengambil langkah dari sekedar memahami media sosial, yang ingin mengelola media sosial sebagai aset perusahaan yang nyata, alih-alih menolerirnya sebagai mode online terbaru yang keren. Buku ini atau ebook ini, buku ini untuk manajer pemasaran yang masih mencari cara untuk meyakinkan manajemen atas atas agar berinvestasi ini berinvestasinya sumber daya di media sosial. Mereka mencari pembuktian dan validasi. Ini buku atau ebook adalah untuk junior pemasar yang telah diserahkan oleh sosial media, yang seperti belum lagi tugas dan sedang bertugas dengan membawa di hasil. Mereka adalah di dalam kait untuk membuat bisnis yang kuat, keputusan tentang anggaran alokasi, dan perlu sebuah cara untuk menunjukkan pada nilai dari mereka. Upaya mereka membutuhkan sebuah sekutu atau dalam perjuangan mereka untuk petisi yang sesuai sumber daya. Buku ini atau ebook ini untuk pebisnis kecil yang mencari cara apapun untuk melibatkan calon pelanggan dengan biaya serendah mungkin. Buku ini atau ebook ini untuk profesor universitas yang perlu menjelaskan nilai praktis media sosial kepada mahasiswa mereka yang sangat paham media sambil mengajari mereka pemasaran itu gimana. Buku ini atau ebook ini untuk biro iklan juga bisa, perusahaan web marketing dan konsultan media sosial, karena mereka berusaha untuk membantu mereka atau klien bisa hidup sampai ke pelanggan harapan. Jika Anda sedang berharap untuk sebuah buku tentang bagaimana untuk blog, tweet, yang posting digital, berteman atau mengikuti ini tidak itu, tetapi ini akan memberitahu Anda bagaimana menentukan apakah Anda melakukan salah satu dari hal itu dengan baik. Sebuah pergeseran dalam filsafat, sebuah modifikasi strategi, dan merek baru. Metrik adalah kunci untuk pemasaran keberhasilan dalam suatu dunia yang saling berhubungan. Buku-buku lain akan menjelaskan mengapa media sosial itu penting dan bagaimana cara berpartisipasi. Buku ini atau ebook ini difokuskan untuk mengukur keberhasilan upaya pemasaran media sosial Anda. Yang pertama, yang tadi itu basa-basi aja ya, kayak kalau di makalah itu latar belakang. Yang pertama, bab pertama, persiapan fokus mengidentifikasi sasaran. Mengapa yang Anda bahkan mengganggu dengan media sosial, yang jika Anda tidak tahu, Anda tidak ingin untuk langkah di membabi buta. Ini adalah yang ranah publik, pendapat dan pelanggan percakapan. Anda tidak ingin
untuk blunder ke dalam adegan tanpa suatu yang jelas, ide dari mengapa Anda berada di sana dan apa yang Anda inginkan dari itu, bukan saja Anda yakin untuk membuat hasil dari itu, apapun yang Anda mengukur akan menjadi konteks beban dan lebih buruk dari yang tidak berguna. Tiga tujuan besar dalam bisnis. Yang pertama, itu pendapatan meningkat. Yang kedua, menurunkan biaya. Dan yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Mereka adalah semua yang penting di dalam di dalam lama atau pendeknya jangka bisnis. Jika yang bekerja Anda lakukan tidak mengibatkan uptik dalam satu atau lebih dari mereka big three goal, maka Anda membuang waktu Anda dan berputar dan berputar roda Anda atau jarum jam itu terus berputar. Berarti kalau Anda menyanyiakan, ya sama saja Anda itu bermalas-malasan. Terus selanjutnya, ada banyak sekali faktor yang menunjukkan apakah Anda mencapai satu atau lebih dari tiga sasaran besar ini. Anda perlu mengawasi faktor-faktor penting karena Anda menjalankan program pemasaran. Anda secara time dan tidak bisa menunggu untuk akhir bulan atau kuartalan hasil untuk membuat penyesuaian sepanjang jalan. Apakah kita sudah sampai? Adalah pertanyaan yang salah. Apakah kita masih menuju ke arah yang benar? Adalah pertanyaan yang mengarah pada kesuksesan bisnis dan karir. Yang kedua, mendapatkan perhatian menjangkau audiens Anda. Mengukur pengiriman pesan di media sosial sangat mirip dengan ukuran suring atau itu di klasik iklan tempat, sehingga klasik metrik apli kesadaran, jangkauan, dan frekuensi yang diperlukan untuk determine jika pesan Anda semakin luar sana. Ya, ada sebuah sentuhan. Anda telah menjangkau banyak orang, itu hebat. Tapi itu sebagian kecil dari ceritanya. Sukses di media sosial tidak ditemukan pada berapa banyak orang yang mengirim pesan kepada Anda. Itu ditemukan dalam berapa banyak orang yang berpikir pesan Anda adalah luar biasa, harfiah. Berapa banyak orang yang cukup tertarik dengan maksud Anda, mengomentari dan menyebarkan kepada teman-teman mereka. Ini adalah berita dari mulut ke mulut yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Jadi bersiaplah untuk menghadapi tolak ukur yang telah diartikulasikan dan dimultidimensikan. Yang ketiga, mendapatkan rasa hormat mengidentifikasi pengaruh. Grafik simpul jaringan sosial ada teori yang menarik waktu luang sampai internet datang dan memungkinkan kami untuk benar-benar memetakan koneksi. Tugas pemasar sekarang termasuk memahami dampak menjangkau orang-orang yang merupakan simpul komunikasi. Ketika pohon jatuh di hutan dan ada seorang pun di sana untuk mendengarnya, tidak ada bedanya apakah itu membuat suara atau tidak. Jika sebuah daun jatuh di sebuah hutan dan ada yang ribuan berdiri dalam jarak pendengaran, efeknya sangat kecil. Itu tidak membuat perbedaan. Posting wawasan yang berlian ke blog yang tidak memiliki pembaca atau tweet sesuatu yang sangat dangkal sehingga tidak memiliki retweeter sama tidak berguna. Kecepatan dan jangkauan pengganda pesan Anda. Selanjutnya, yang bab keempat, menjadi emosional atau mengenali sentimen. Menghitung itu bagus, tapi sekarang kita bisa mendeteksi opini. Ada telah lama menjadi teks analisis, alat yang berfokus pada tidak terstruktur data yang seperti dokumen, seperti headset dan hasil survei, spreadsheet dan hasil survei digunakan terutama sebagai pencari alat. Mereka yang sedang dilatih di dalam laut dari emosi yang disebut dengan sosial media yang ruang
menganalisis dengan curahan dari jutaan dari jiwa dapat mengungkapkan pergeseran sikap yang tidak terlihat, jajak pendapat, pengambil survei, atau kuesioner kepuasan pelanggan, melacak sentimen publik dari waktu ke waktu, memberikan wawasan yang tak ternilai, dan memberi Anda kesempatan untuk terus mengikuti perubahan di pasar dan ekuitas merek organisasi Anda. Bab yang kelima, selanjutnya bab kelima, mendapatkan respon memicu. Aksi jika mereka membaca itu, ulangi itu dan seperti itu yang banyak. Anda sedang hanya bagian dari cara rumah melacak variasi brand affection di hati dan pikiran publik itu penting, tetapi mengukur hasil yang ditimbulkan oleh upaya media sosial Anda sangat penting. Apakah orang-orang klik ke situs web Anda berdasarkan pada mereka sosial media yang berinteraksi? Apakah mereka terlibat dengan Anda organisasi dengan cara baru dan berbeda? Apakah lebih banyak orang yang tertarik ke dalam hubungan yang menguntungkan dan berkelanjutan dengan perusahaan Anda berdasarkan yang tindakannya yang hasil dari semua blogging Anda, tweeting dan YouTubing adalah di mana uang adalah. Yang keenam, mendapatkan yang bisa mendengar itu conversation, menyampaikan pesan yang tepat ke orang-orang yang tepat di kanan. Waktu telah menjadi ciri khas pengiklan dan pemasar hebat selama bertahun-tahun. Namun dengan kendali pelanggan, Anda ingin memastikan bahwa Anda mengukur kemampuan Anda untuk mendapatkan pesan yang tepat dari orang tepat pada waktu yang tepat. Sosial media telah menjadi pasar yang begitu besar, pasar penelitian sistematis. Ini memungkinkan Anda untuk menguping atau mendengar pasar Anda dan menemukan apa yang dipikirkan dan dirasakan audiens target Anda dapat memasukkan pengetahuan itu ke dalam bauran pemasaran Anda. Anda dapat menjadikannya bagian mendasar dari layanan dan dukungan pelanggan Anda, dan Anda dapat memasukkannya langsung ke dalam perencanaan strategi bisnis Anda. Mengukur seberapa baik Anda mendengar berbeda dan mengukur seberapa baik Anda berbicara atau bernyanyi atau berteriak. Bab ketujuh, mendapatkan mendorong hasil bisnis. Anda mengukur respon seperti apa yang Anda dapatkan. Sekarang itu waktu untuk siklus kembali sekitar untuk mengukur seperti apa dari dampak bisnis usaha Anda mengalami. Apakah Anda mempekerjakan magang, menggunakan spreadsheet, atau bahkan hanya melirik dashboard? Media sosial tidak akan berbuat baik setiap untuk perusahaan Anda kecuali Anda dapat mengetahui apakah yang hasilnya adalah sebuah peningkatan dalam pendapatan, sebuah menurunkan dari biaya, dan atau peningkatan kepuasan pelanggan. Bab yang 8, mendapatkan dukungan. Yakinkan rekan kerja Anda. Manajer senior tidak bodoh, tetapi mereka lambat dalam berdiri dan merangkul metode komunikasi baru. Kemungkinan besar bos Anda dan atasannya tidak tumbuh dengan akses internet. Mungkin mereka tidak bahkan memiliki itu di perguruan tinggi. Anda perlu untuk mengambil beberapa langkah untuk meyakinkan mereka bahwa media sosial tidak hanya dihindari dan tidak hanya bagian penting dari bauran pemasaran Anda, tetapi adalah cara untuk TS profit dan layak sumber daya untuk benar diukur. Yang 9, mendapatkan depan, melihat masa depan. Apa yang sosial media yang terlihat seperti di 2 atau 10 tahun? Bagaimana Anda mengukur ini? Aneh dan indah. Dia benar-benar berbicara kepada orang-orang di masyarakat seperti itu. Terus menerus berubah. Ada beberapa perubahan datang yang tampak tak terelakkan.
Nah, beberapa yang akan membawa kita semua dengan kejutan melihat ke dalam. Bola kristal selalu menghibur dan sedikit mendegangkan. Satu hal yang kita tahu, sejauh yang Anda inginkan, Anda masih perlu mengukur upaya Anda terhadap tujuan Anda. Anda harus punya tujuan. Pengukuran manfaat yang cepat jadi akan menjadi kunci yang tinggi, konversi yang lebih tinggi untuk pengunjung blog, visibilitas yang lebih besar dalam hasil pencarian. Yang ketiga, menurunkan biaya PR. Yang keempat, jangkau komunitas yang antusias. Yang keempat, yang kelima, tanggapi kritik di blog atau berita lain. Yang keenam, lebih responsif terhadap masalah konsumen. Yang ketujuh, meningkatkan inovasi dan produktivitas karyawan. Yang ketujuh, harga saham yang ditingkatkan dengan visibilitas yang lebih besar ke dalam organisasi. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dari pencarian ke blog. Selanjutnya, ciptakan tingkat kesadaran yang sama dengan PR. Yang 10, alat komunikasi berbiaya rendah. Yang 11, ukur lambatnya penyebaran berita buruk. Yang 12, lacak kepuasan dan retensi pelanggan. Selanjutnya, lacak kepuasan dan retensi karyawan. Yang terakhir, hubungkan sentimen investor yang ditingkatkan ke pembaca blog. Terima kasih, itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.